Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Al'alakum bi khairin insyaallah. Taib. Kita lanjutkan pembahasan balaghah ya ke kitab berikutnya, itu kitab Ilmul Ma'ani. Jadi kita tuntaskan ilmu bayan dalam ilmu balaghah. Ya, dalam ilmu balaghah ada 3 ilmu ya. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Kita kemarin udah tuntaskan pembahasan atau selesaikan pembahasan ilmu bayan. Maka kita akan masuk ke ilmu ma'ani. Taib, kita jelaskan pengertian dan definisinya. Ilmu ma'ani. Taib, adapun pembahasannya ya mencakup ta'rif wa ilmi ma'ani, definisi ilmu ma'ani, al-khabar wal insya, ya, ta'kidul khabar, Rabi'an min anwa'il insya at-talabi, di antara macam-macam insya talabi, al-amru wan nahyu. Rabi' al-khamis min anwa'il insya at-talabi, di antara macam-macam insya talabi, al-istifham. As-sadis at-ta'bir bil jumlatil ismiyah wa jumlatil fi'liyah. Ya, ungkapan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. 7 al-qasr, 8 al-ijaz, 9 at-itnab, al-itnab. Nah, ini pembahasan ilmu ma'ani mencakup tadi 9 poin. Jadi ilmu ma'ani membahas 9 poin yang tadi disebutkan. Ini cakupannya. Adapun muddatut tanfidz, untuk menyelesaikan materi yang akan kita bahas ini, sittatu asabi', butuh kepada 6 pertemuan. 6 pertemuan ya. 6 bulan. Ya, kita sisanya punya 2 minggu lagi. Sittatu asabi', sittatu asabi' yaitu 6 minggu ya, 6 pertemuan. Taib, tujuan dari pembelajaran ini yatawaqqa'u minka ba'da dirasati hadhil wahda, ya, maka kamu akan mengetahui ya setelah belajar definisi ilmu ma'ani dan pembahasan yang lainnya secara khusus ya dan secara umum, semua cakupan dari ilmu ma'ani. Tata'arab mabahis ilmu ma'ani wa aham mawdu'i, kamu akan mengetahui dan mengenal pembahasan ilmu ma'ani, wa aham mawdu'ihi, dan materi yang paling pokok, yang paling pentingnya. Yang kedua, tuhallil al-amsilah wasyawahid wa nusus allati tadrusuha. Kamu akan bisa menuntaskan, mengisi ya, dan bisa menyebutkan contoh-contoh ya, dan pokok pembahasan ilmu ma'ani dan macam-macamnya, dan nas Al-Quran atau hadis atau tulisan para ulama, ucapan para ulama, dari apa yang telah kalian pelajari. Jadi kalian akan memahami ya ilmu ma'ani dari contoh ya, pokok pembahasannya, dan ma'ani dari Al-Quran dan nusus ya secara umum, hadis, tulisan para ulama, dari apa yang kalian pelajari. Berikutnya
Tumasil min insya'ika limaudu'atin ilmi ma'ani allati darastaha. Kamu bisa mengaplikasikan min insya'ik dari proses pembelajaran limaudu dari materi-materi ilmu ma'ani yang telah kalian pelajari. Tatazawwaqa mawatinal jamal fil syawahid wal amsilati allati tadrusuha. Kamu akan merasakan keindahan, letak-letak keindahan dari inti pembahasan dan contoh-contoh yang akan kalian pelajari. Taib, ya, adapun masyru', ya, program pembelajaran yang pertama, tanfidul khutwah ats-tsaniyah min al-masyru' bi tahlil abyat muta'alliqah Umar ibni Kulsum wastintaj ba'd mawdu'ati ilmi ma'ani minha. Oke, langkah yang pertama kamu bisa mengaplikasikan. Yang kedua, langkah kedua kita akan mengaplikasikan dari program dengan mempelajari bait-bait yang berkaitan dengan Amr bin Kulsum dan bisa mengambil pelajaran dari sebagian materi ilmu ma'ani dari bait tersebut. Ya, walaupun kita akan lewat beberapa bait, ya, kita ringkas. Kita pelajari yang pertama, darsul awal, pelajaran yang pertama, ta'rifu ilmi ma'ani, definisi ilmu ma'ani. Linata'almala kulla jumlataini fi ma yali. Kita akan renungkan, perhatikan setiap dua jumlah, ya, dua kalimat di bawah ini. Innama anta katibun wa innamal katibu anta. Coba ada perbedaan? Ya, dalam bahasa Arab ini ada perbedaan, ya. Fatimatun zatu khuluqin karim wa inna Fatimata ladatu khuluqin karimin. Sungguh ada perbedaan dalam dua kalimat ini, ya. Kalau udah pelajari ilmu nahwu, ya, tentang inna wa akhwatuha. Nah, dalam pelajaran ilmu balaghah kita akan pelajari lagi tentang taukid, ya, penguat. Lam aktub maqalan wa ma ana katabtu hadzal maqal. Ya, ini ada perbedaan. Sungguh ada perbedaan, ya, dalam dua kalimat tersebut. Oke, kita lanjut. Sanajid anna jumlatai kulla faqrah sahihatan lagawiyan. Kita dapatkan dua jumlah tadi, dua susunan kata, ya, kalimat, dua paragrafnya kedua-duanya benar dilihat dari bahasanya. Lafadznya fasih, alfaduhuma, kedua lafadznya fasih. Tahtawiyanil ma'nal am, nafsu, mencakup makna yang umum dengan sendirinya dan masing-masing maknanya. Lakin likulli jumlah maknaha al khos, tapi setiap jumlah memiliki makna yang khusus. Allati tanfaridu bihi, yang bisa membedakan dengan yang lainnya. Wa tadullu alaih, yang menunjukkan kepadanya. Duna jumlatul ukhra, tanpa jumlah yang lain. Fal mukhatab fil jumlataini mukhtalif. Nah, kalau mukhatab dan jumlah yang kedua dan dua jumlah berikut tadi berbeda, ya, beragam dan berbeda. Wa muradu mutakalim mukhtalif. Dan wa fil misalil awal, kita lihat contoh yang pertama, najlul mutakallim fil jumlatil ula. Ya,
Kita dapatkan yang berbicara dalam jumlah yang pertama, yuridu an yarud la syakhsin idda'a anahu alimun syair. Ya, jumlah yang pertama kita dapatkan yuridu. Ya. Jadi orang tersebut ingin membantah kepada orang syair, ahli syair. Wa ka'annahu yuridu ayaqula manzilatak. Seakan-akan dia menginginkan apa? Berkata, coba kenalkan kedudukanmu. Lihatkan kedudukanmu, posisimu. Wa amma mutakallim fi jumlati tsaniyah faqad arada ayatoma innal mukhatab bi annahu katibun mutamayyiz wa ka'annahu afdalu man yaktub. Wa hadha yash'urul qari bi anal mukhatab kana muwajahan bi tashkilik fi qudratik aw an ahadan qadama alaihi ma la yastahiqu at-taqdim. Adapun yang berbicara dalam jumlah yang kedua, menginginkan apa? Mukhatab itu merasa nyaman. Bahwa dia merasa nyaman, merasa yakin bahwa dia adalah penulis yang ulung. Wa ka'annahu afdal min man yaktub. Dan dia adalah juru tulis yang paling hebat. Wa hadza yash'ur qari. Ini dirasakan oleh pembaca ketika yang diajak bicara karena muwajihan, ya, yang menghadapi apa? Bitashkik, dengan apa? Keraguan dalam kemampuannya. Ya, jadi yang diajak bicaranya apa? Merasakan ragu, ya, tentang kemampuannya. Au anahadan ada ataupun seorang dia memperlihatkan sesuatu yang tidak berhak untuk diperlihatkan. Adapun contoh yang kedua, wa fil misal tsani najidu al mutakallim fil jumlatil ula yukhbiru anil khuluqil karim bi Fatimah. Adapun jumlah yang kedua, kita dapatkan dari jumlah yang pertama atau misal yang pertama kita dapatkan dalam jumlah yang pertama diberitakan apa? Ya, memberitakan tentang akhlak yang mulia untuk Fatimah. Wa huwa la yajidu man yashukku. Jadi apa? Dia tidak mendapatkan ada orang yang meragukan. Wa yudhallilu. Ya. Lakinahu lamma wajada man yashukku fi karimin khuluqiha kana muakkidan wa jaziman. Tapi ketika jumlah yang kedua, ya, ketika ada yang didapatkan apa? Orang yang meragukan, ya, kemuliaan akhlaknya, maka dia berkata dengan penguat, ya, dengan penguat, inna Fatimata ladatu khuluqin karim. Sungguhnya benar-benar Fatimah itu memiliki akhlak yang mulia. Type next. Ya, kita bisa bedakan dari jumlah-jumlah berikut ya. Maka kita ambil kesimpulan. Next. Nah, yang dimaksud dari pembahasan tadi yang berbicara kadang menggunakan kalimat, ya, yang pada dasarnya ungkapannya apa? Dari yang mengandung makna yang beragam. Ya. Wa anna taqdimu kalimatin ala ukhra, dan menyampaikan kalimat atas kalimat yang lain. Awistakhdama kalimatin fi maudin, atau menggunakan kalimat dalam, ya, tempatnya. Au ta'riful kalimah au tankirih, ya, menjelaskan kalimat dan
menakirohkan kalimatnya. Ya. Wa ghairu dzalika minat tasarruf fi siyagatil kalam lahu asarahul baligh alal ma'na. Dan yang lainnya dari redaksi-redaksi ungkapan yang beragam, dari ucapan-ucapan yang beragam, lahu asar, memiliki pengaruh al-bali, yang mengena dari makna tersebut. Wa hadza nau' min at-tasarruf, jadi macam ini dari ungkapan ya, penggunaan ungkapan huwa wazifah, adalah tugasnya ilmu ma'ani, adalah tugasnya ilmu ma'ani. Jadi tugasnya ilmu ma'ani itu apa? Menyusun kata sesuai dengan kebutuhannya, dengan makna yang beragam. Fa huwa yadullu al mutakallim ala amsilin siyagatin lil ibarah, di mana mutakallim menunjukkan kepada redaksi ibarah, ungkapan yang paling cocok, bihaitsu tunasibu ma'al hal, di mana menyesuaikan tergantung keadaan, wa tu'addil makna alladzi yurid, dan menyampaikan makna apa yang diinginkan. Kita ringkas dari materi yang kita pelajari tadi, bahwasanya ilmu ma'ani adalah al-ilmu allati tu'rafu bihi ahwalu tarkibil kalam wa mutabaqatuhu li muqtadal hal. Ilmu ma'ani adalah ilmu dengannya mengetahui keadaan susunan kalam, kalimat, kata, ya, dan penyesuaiannya sesuai tuntutan keadaan. Tadi kapan dia memakai penguat, ya, Inna Fatimata ladu ketika ada apa? Orang yang meragukan kedermawanan dan kebaikan akhlaknya, ya. Dan kapan menggunakan apa? Siyak yang biasa tanpa ada penguat, ya, ketika apa? Ada orang yang percaya, tidak ada yang meragukan sama sekali. Nah, ini adalah ilmu ma'ani, ya. Paham ya? Oke. Nah, ini tentang ilmu ma'ani, ya. Oke. Sudah selesai pembahasan ilmu ma'ani. Insyaallah minggu depan kita masuki, ya, materi ya ilmu ma'ani, ya, dan macam-macamnya, yaitu tentang khobar dan insyaallah, ya. Insyaallah untuk khusus bulan Ramadan tidak ada tugas, ya, insyaallah. Fokus baca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an kalian. Insyaallah berkah bulan Ramadan, ya.